Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Ya. Makasih buat para pelayan tim altar. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, ada sesuatu yang baru kali ini ya. Kita memulai dengan memberikan persembahan. Nanti ada petugas keliling yang mengedarkan ya. Jadi ini sesuatu yang kita lama tidak lakukan dan kita akan lakukan. Nanti hari ini ada petugas yang akan mengedarkan persembahan. Kemudian saudara akan memasukkan persepuluhan, misi dan pembangunan. Silahkan maju ke depan nanti ya. Jadi puji Tuhan. Dan tim altar juga memberikan persembahan di meja doa di sana ya. Pada waktu kita berdoa bersama-sama, tim altar memberikan persembahannya di sana. Puji Tuhan. Baik saudara, kita bersyukur ya, pandemi sudah mulai terus ya berkurang. Terus saya percaya ini karena doa-doa kita juga ya. Puji Tuhan. Ya, kita mendengar walaupun banyak barang naik ya, terakhir kemarin BBM naik ya, puji Tuhan. Tetapi yang penting Roh Kudus turun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun, semuanya dapat diatasi dengan baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu judul khotbah, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan saudara. Ya, ayat yang tidak asing lagi buat kita, mengandalkan Tuhan, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7 saudara, diberkatilah. Ya, diawali dengan berkat. Wah, ini sesuatu yang menyenangkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang menyatakan saudara. Dan kita percaya, ya silahkan slide-nya. Kita percaya saudara, ini yang berjanji adalah Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Katakan kanan kiri, ayo kita mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, mengandalkan Tuhan itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jika Tuhan yang berjanji pasti akan digenapi. Amin. Anak-anak Tuhan hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita menyadari tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, saya senang saya masuk di dalam sebuah gereja. Di situ ada sebuah ya banner besar, saudara, tulisannya semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mereka menyadari, kita semua menyadari bahwa anak-anak Tuhan percaya bahwa semua yang terjadi jikalau kita masih hidup sampai saat ini, saudara, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita terus mengandalkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya apapun yang harus kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara yang sering berdoa minta diberkati Tuhan, ya mari saudara, kalau saudara rindu diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Harapannya dia hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja. Sebab dia tahu bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Amin. Yesus adalah sumber segala-galanya. Sehingga dia hanya berharap hanya kepada Yesus saja, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita bisa berkata bagaimana sih apa itu mengandalkan Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana kita mengandalkan Tuhan itu. Bagaimana sesungguhnya mengandalkan Tuhan itu. Ada saya menjadi 4 bagian, saudara. Yang poin bagaimana mengandalkan Tuhan ada 3. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama yaitu selalu mengawali kegiatannya dengan doa. Selalu mengawali kegiatannya dengan doa, saudara. Apapun yang akan dilakukan, apapun yang akan dikerjakan, dia lebih dahulu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Saya percaya, saudara, setiap saudara pasti setiap bangun tidur, ya tidak langsung mengerjakan sesuatu, tetapi saudara datang kepada Tuhan, berdoa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Yesus sendiri memberikan satu teladan, saudara, di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 35, nanti ditayangkan sampai ayat 38 ya, Mbak Firni. Perhatikan baik-baik. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, ngapain? Dan berdoa di sana. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Gereja kita setiap 4:30 pagi ada doa. Setiap 5:30 pagi sampai 5:30 ada doa. Tetapi saya sayangkan yang berdoa bisa dihitung dengan jari tangan, saudara. Saya berharap saudara, walaupun mungkin saudara tidak berdoa di sini, tetapi saudara pasti akan berdoa di rumah saudara. Tuhan Yesus mengajarkan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Saya bayangkan itu mungkin antara jam 3, 3:30 mungkin ya. Saya bersyukur Pak Mukiar itu mungkin 3:30 ya berangkat dari rumah ya, karena jam 4:15 sudah buka pintu pagar, pintu gereja. Saya lihat dari CCTV saja ya. Kalau belum lihat, saya cepat-cepat, belum datang saya cepat-cepat turun supaya lebih dulu dibuka gerejanya, dinyalakan lampu-lampu. Saudara, mari saudara, kalau kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, awali segala sesuatu kegiatan kita dengan berdoa. Amin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Terus kemudian dilanjutkan 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah, ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Perhatikan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara, terlebih gereja kita mempunyai satu program setiap bulan minimal 1 orang kita harus beritakan Injil. Nah, ini awal bulan ini saya mau tanya ini. Nah, tapi dijawab dalam hati aja. Apakah saudara bulan Agustus sudah memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya Yesus? Jawab dalam hati aja ya. Sekali lagi, apakah saudara sudah memberitakan Injil kepada minimal 1 orang yang belum percaya Yesus di bulan Agustus? Kalau belum, Tuhan aku mau. Awali saudara dengan berdoa. Yesus walaupun dia sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, dia katakan, saya senang sekali saudara. Coba ditanyakan ayat 38 lagi Mbak. 38 tadi. Oh haleluya.
mulai bagian yang terakhir. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jangan diulang dulu. Karena untuk itu aku telah datang memberitakan Injil. Saudara perhatikan baik-baik. Karena itu saudara sudah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin. Karena itu aku sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Awali dengan berdoa. Saya percaya saudara, jikalau saudara berdoa, saudara, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang damai. Kalau misi katakan orang damai. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan, Tuhan akan temukan dengan tuaian yang sudah menguning, yang sudah siap untuk dipetik. Saya senang saudara, tiap pagi Pak Mukyar selalu ada kata-kata berdoa. Tuhan tolong berikan kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu roh keberanian untuk memberitakan Injil. Saya biasanya tambahkan, berikan roh yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Saudara, biarlah roh itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Yesus pagi-pagi benar masih gelap berdoa. Artinya Yesus juga memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Dia mengandalkan Bapa di surga untuk melakukan segala aktivitas kegiatannya. Dan saya selalu akhiri dalam doa pagi itu, Tuhan, kami rindu supaya apa saja yang kami kerjakan, yang kami lakukan sepanjang hari, biar semua itu seturut kehendak-Mu saja untuk memuliakan nama. Saya selalu akhiri di dalam doa itu, sebelum doa Bapa kami, saya untuk berdoa seperti itu. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Yesus mengawali segala kegiatan dengan berdoa. Ya Pak, Yesus kan Tuhan. Ya pasti aja berdoa. Tapi Dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Saudara, saya senang sekali saudara, Daud saudara, seorang raja, ya, seorang raja yang berkuasa, seorang yang selalu boleh katakan menang di dalam peperangan. Tetapi di dalam 1 Samuel 23, mari Mbak tampilkan 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Haleluya saudara. Daud seorang raja yang ahli di dalam berperang, dikatakan di dalam 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Daud lebih dahulu mengandalkan Tuhan, merendahkan hati, berdoa kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Saudara, dalam ayat ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Daud seorang raja, Daud orang yang ahli di dalam berperang dan selalu menang di dalam peperangan. Tetapi dia tidak lupa, dia selalu datang kepada Tuhan bertanya. Amin saudara. Saudara yang merindukan pasangan hidup, terus berdoa, bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Ya, jangan asal saja. Apalagi ada ya cerita kawin hansip. Kawin hansip. Ya, karena tertangkap hansip terus langsung dinikahkan. Saudara, mari kita saudara banyak bertanya kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Apakah aku boleh melakukan ini? Apakah Tuhan mau memberikan pasangan yang hidup yang terbaik buat saya? Saya percaya Tuhan. Saya buka kartu sedikit ya. Di sini ada Mbak Desi ya. Semenjak anak-anak kami remaja, ya. Semenjak anak-anak kami remaja, kan kami tiap pagi jam 5 pagi ada doa pagi, mesbah keluarga. Saya, Bu Ari, Sandy, Pepi mulai remaja. Tuhan, saya percaya Engkau sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik, yang seiman, yang takut akan Tuhan buat kedua anak saya. Dalam nama Yesus, amin. Itu salah satu doa. Tuhan Yesus, saya percaya
Saya bukan minta lagi, saya percaya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sudah memberikan pasangan hidup bagi kedua anak saya yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang seiman, dalam nama Yesus, amin. Kemudian ceritanya sepanjang perjalanan Tuhan berikan bayangan kami dalam doa itu, Tuhan akan menjawab pasti. Tuhan akan kirimkan guru sekolah minggu atau singer atau WL, kan gitu kan? Ya pasti kan gitu kan, kita pinginnya, harapan kita kan begitu, yang terbaik, yang seiman, yang takut Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau langsung seperti itu, harus melalui proses dulu. Proses dulu. Tuhan berikan, loh kok tidak seiman? Ya, maaf ya Mbak Desi ya. Loh kok tidak seiman? Feby. Tetapi itu Tuhan mau, saudara. Dan saya bertanya pada Tuhan, kok seperti ya itu yang terbaik yang kamu minta. Itu yang terbaik yang Tuhan minta. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik yang Tuhan mau. Dan Tuhan izinkan untuk melalui proses. Ya benar, guru sekolah minggu, singer, amin, haleluya. Tetapi tidak instan. Tuhan mau supaya kita proses lebih dulu, saudara. Dan itu kami berdoa, mungkin kalau saudara hitung umur anak-anak, mungkin waktu itu mulai 15 kira-kira gitu ya. Saya mulai berdoa tentang pasangan itu, dan terjawab setelah umur 20 sekian. Artinya saudara, bertahun-tahun kami berdoa, bertahun-tahun minta kepada Tuhan, dan Tuhan berikan yang terbaik. Saya bersyukur saudara, dan saya percaya Tuhan juga akan pakai Mbak Desi, Tuhan akan pakai Mbak Tia. Pasti mereka juga berdoa untuk keluarganya, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Wah, haleluya, haleluya. Saudara, mari saudara tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah saudara, di saat kita mengandalkan Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Jika kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, kita harus selalu, ya Mbak, slide-nya, harus selalu mengawali dengan kegiatan kita dengan berdoa. Ya saudara, saya ingin jelaskan sedikit. Jadi pagi hari pada waktu kita bangun, kalau saudara ada doa pagi bersama di sini ya silakan. Tapi saudara berdoa minta supaya apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, biar itu semua seturut kehendak Tuhan saja. Ya, kemudian pada saat kita mau melakukan secara spesifik, saudara-saudara berdoa lagi. Berdoa lagi. Sebelum saudara melakukan, walaupun saudara sudah mengawali, dibangun pagi, saudara sudah berdoa, minta dipimpin Tuhan. Tetapi di dalam mungkin pada waktu itu saudara mau pergi, ya berdoa secara spesifik. Kalau tadi kan masih secara umum, sekarang secara spesifik. Saya mau pergi sama Bu Ari, ntar mah kita doa dulu. Padahal hanya ke situ saja, kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau pergi sini. Mohon perlindungan-Mu, penyertaan. Jadikan kami berkat sana. Semua yang kami tinggalkan dalam perlindungan Tuhan. Secara spesifik, saudara. Saudara, saya percaya apa yang dikatakan oleh Daud juga secara spesifik. Dia bertanya, bolehkah saya berperang? Ini sesuatu contoh yang diberikan. Dia berdoa secara spesifik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terlebih apalagi kalau kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tadi saya katakan, Yesus berkata, aku datang ke sini untuk itu, untuk memberitakan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara dan saya dipanggil Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Amin saudara. Dengan cara apapun, puji nama Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, selalu mengawali kegiatannya dengan doa. Dan yang kedua, selalu menjauhi kejahatan. Ya Mbak Ferni, menjauhi kejahatan. Ya kemarin kaum pria, Pak Suradi juga khotbah tentang tema ini, menjauhi kejahatan.
Kaum pria ada sesuatu yang baru, saudara. Ya, yang khotbah itu dibuatkan pokok temanya. Waduh, luar biasa. Ini Pak Suradi pasti melalui pergumulan dulu, ketua kaum pria ya. Pergumulan dulu, bulan ini apa? Bulan ini apa? Bulan ini apa? Bisa dicontoh ini sama Bu Erni ya, bergumul dulu. Kaum wanita kebutuhannya apa? Bulan September apa? Oktober apa? November apa? Wah, ya, saya nanti bagian terakhir ya, ketaatan menghasilkan berkat. Wah, itu luar biasa. Haleluya. Saya percaya itu sudah melalui proses pergumulan Pak Suradi. Nah, bagian yang kedua, saudara, bagaimana kita mengandalkan Tuhan selalu menjauhi kejahatan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, bagian yang kedua supaya kita mengandalkan Tuhan, yaitu saudara, kita harus menjauhi yang jahat. Saya percaya saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong supaya kita bisa menjauhi yang jahat. Ya saudara, bukan pada saat ada hal yang jahat tapi saudara malah masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya, bukan saudara, tetapi saudara mengundur, menjauh dari yang jahat. Saya ingat Mas Hendy mengajarkan pada saya, ya, saya harus belajar juga dari anak ya. Bagaimana kita menghadapi pencobaan, misalkan wanita, ya. Ya, ajarkan seperti Yusuf, Pak. Seperti Yusuf, lari menjauh, tinggalkan, bukan malah mendekat. Lari, apapun yang harus dihadapi, lari meninggalkan. Wah, sesuatu pelajaran yang bagus juga saya diingatkan. Saudara, ini berarti berbicara tentang menjauhi yang jahat, saudara, bukan malah terus masuk di dalamnya, apalagi menikmati yang jahat. Tuhan menentang, firman Tuhan katakan, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya percaya saudara, kalau Tuhan menentang apa yang kita lakukan, saudara, jangan harap kita bisa menikmati berkat yang tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saya waktu belum jadi pendeta, saudara, belum jadi pendeta, saya akan bekerja ya. Pernah saya ceritakan juga, ya namanya waktu itu masih muda-muda kan. Teman-teman itu biasanya kan ngomong-ngomong ya gitu kan, ngumpul ngomong-ngomong masalah hal yang porno kan, bisa bapak-bapak muda biasanya begitu kan. Kemudian saya lewat, saya datang, Pak pendeta datang, buyar mereka. Puji Tuhan, saya belum jadi pendeta waktu itu, sudah dinubuatkan jadi pendeta sama teman-teman saya. Mereka buyar. Saudara, mari, saya percaya saudara, jikalau saudara benar-benar mau mengandalkan Tuhan, ada wibawa ilahi di dalam diri saudara, ada wibawa ilahi di dalam diri kita yang memancar melalui kehidupan kita, sehingga orang akan segan, orang akan sungkan pada saudara, apalagi mau mengajak sesuatu yang berbuat jahat, karena ada wibawa yang memancar di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara, ibu-ibu saudara, mari mengandalkan Tuhan, menjauhi yang jahat. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat menjauhi kejahatan, untuk tidak berkompromi kepada hal yang jahat. Sebaliknya dia akan rajin untuk berbuat baik. Dia akan rajin untuk berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, Mbak tolong ditampilkan. Ini tidak saya tulis di situ. Galatia pasal 6 ayat 10 ini, saudara, indah sekali saudara ayat ini, saudara. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Karena itu, perhatikan,
selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Katakan kanan kiri saudara, mari kita berbuat baik. Mumpung kita masih diberikan kesehatan. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara, karena itu selama masih ada kesempatan, artinya apa saudara? Nanti akan tiba kita tidak punya kesempatan lagi. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk dapat berbuat baik. Inilah waktunya saudara yang Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan ajarkan kepada kita. Saya sering katakan, berbuat baik tidak harus berbicara tentang uang. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang lain saudara. Saudara menunjukkan jalan kebenaran, menyampaikan kabar baik. Ini loh jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu juga berbuat baik saudara. Walaupun mungkin bisa diterima tidak baik. Karena kita melihat mereka yang sedang menuju ke jalan yang tidak lurus, yang kebinasaan, dan kita menunjukkan pada mereka. Saya percaya saudara, kalau kita mengawali segala sesuatu dengan berdoa, Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang lain. Tuhan akan berikan roh keberanian kepada kita. Tuhan berikan kepada kita roh yang mengasihi mereka yang belum di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara. Pada waktu saya sama Pak Petrus dan Pak Heri, kalau saya tidak salah ya, kami makan di warungnya Bu Karmiati. Ya, warungnya Bu Karmiati. Saya sangat percaya saudara, yang membantu Bu Karmiati itu tuayan yang sudah sangat menguning saudara, yang sudah siap untuk dituai. Karena saya percaya Bu Karmiati pasti tidak henti-hentinya untuk berdoa bagi mereka. Betul saudara. Waktu saya makan, sudah selesai makan, saya datangi berdoa. Bu, ada kabar baik. Saya praktekkan. Akhirnya mereka mau menerima Yesus. Dan kemudian saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, ini karena Bu Karmiati dan juga mungkin yang lain selalu berdoa buat mereka, sehingga tuaian itu sudah siap untuk dituai. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, mari saudara, saya percaya saudara, kita mau rajin untuk berbuat baik. Puji nama Tuhan saudara, dan tidak berkompromi dengan kejahatan. Kejahatan adalah yang menyakitkan hati Tuhan. Kita tentunya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Amin saudara. Pak, yang jahat itu bagaimana sih? Ya saudara tidak perlu tanya pada saya percaya Roh Kudus pasti akan menjelaskan lebih detail pada saudara. Apa yang jahat, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara. Tinggal saudara mau mendengar dan mau taat melakukannya. Saya percaya pada saat kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, Roh Kudus pasti akan berbicara kepada saudara secara pribadi. Jangan lakukan. Jangan. Hanya masalahnya kita mau nurut apa taat pada Roh Kudus atau tidak. Saudara, mari. Tetapi jikalau saudara tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan, suara Roh Kudus, saudara akan semakin bebal. Tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Apa saja yang jahat, apapun yang tidak jahat, saudara lakukan. Bahkan tidak sedikit mereka yang malah menikmati hal-hal yang jahat. Masih hidup dalam perselingkuhan, masih hidup dalam perzinahan, terus menikmati. Walaupun Tuhan berdiri mengetuk pintu dengan lembut, sampai mereka mau meninggalkan perbuatannya yang jahat. Dia mengetuk pintu supaya dia membuka pintu hatinya, meninggalkan yang jahat. Dia memberikan sukacita pada mereka yang mau bertobat.
Haleluya. Tuhan akan menentang pada mereka orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam Injil Matius pasal 7, tolong ditampilkan Mbak. Injil Matius pasal 7 ayat 23. Injil Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh Tuhan, saya kan sudah main musik, saya kan sudah jadi WL, saya sudah jadi singer, saya sudah selalu berdoa untuk orang lain. Hanyalah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah mengenal saudara. Enggak saudara. Padahal kita sudah melayani Tuhan. Tetapi karena apa? Masih hidup di dalam kejahatan. Masih hidup dalam dosa. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan berkali-kali supaya bertobat. Tuhan terus mengetuk pintu hatinya supaya terus bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama, hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka masih tetap hidup di dalam dosa. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kehendak Tuhan adalah kita melakukan yang baik, tadi katakan kan, berbuat baik, tetapi mereka melakukan yang jahat. Memang konteksnya kalau sudah di atas, mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan, tetapi kita percaya saudara, Tuhan menghendaki kita melakukan yang baik, berbuat baik selama masih ada kesempatan. Amin saudara. Selama masih ada kesempatan. Bersyukur saudara, kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bagian yang ketiga saudara, selalu hidup dengan takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, yaitu selalu mengawali kegiatannya dengan berdoa, selalu menjauhi kejahatan, selalu hidup dengan takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat yang kelima. Mazmur 111 ayat 5 dikatakan, diberikannya rezeki. Saudara pengen rezeki? Berkat kepada orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Sambung ayat pasal 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka, saya senang sekali kata sangat saudara, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Wah, indah sekali ya saudara, diberikannya rezeki, puji nama Tuhan, kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, slide-nya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia tahu bahwa mata Tuhan selalu mengawasi anak-anaknya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita, mengawasi saudara, karena Dia mengasihi saudara. Dia tidak mau saudara akan binasa. Saudara sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Jangan sampai saudara kembali kepada kegelapan. Dia mengawasi, walaupun mungkin tidak ada orang, ya, walaupun mungkin tidak ada orang yang melihat, tetapi Dia tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada Dia. Saudara, waktu saya masih dinas di Tulungagung, saudara, saya jadi kepala kantor di sana. Ya, tentunya ya ada uang lah pasti ya. Ada uang, ada kesempatan karena Bu Ari ada di Malang. Ada uang, ada kesempatan, dan juga punya pengaruh pasti ya. Tetapi saudara, saya bersyukur roh takut akan Tuhan itu terus diberikan kepada saya. Saya minta, Bu Hari, kalau hari Jumat berangkat ya ke Tulungagung. Ya, nanti kita pulang sama-sama. Berangkat.
naik kereta api, naik ke Tulungagung. Nanti pulang Jumat malam sama-sama bawa mobil dari sana. Ya supaya ada yang ngobrol. Kemudian nanti Senin Pak, Senin nanti kembali lagi ya hari Senin ya. Iya. Ya, pokoknya kalau saya ke Semalang selalu bersama-sama. Senin pagi-pagi juga ikut. Ya waktu saya berangkat pagi-pagi jam 4:30 saya udah berangkat bawa mobil ke Tulungagung. Karena saya tidak mau terlambat walaupun jauh Malang Tulungagung. Tapi saya sebagai kepala kantor saya harus menjadi teladan. Takut akan Tuhan. Terus saya ingin terus bersama istri. Karena saya takut akan Tuhan. Saya tidak mau saudara jatuh di dalam dosa. Wah, takut akan Tuhan ini sangat indah saudara. Dan situlah Tuhan membawa kita terus lebih tinggi. Membawa kita lebih tinggi, naik. Saudara, suatu kali kami juga lebih jauh lagi saudara. Saya tugas di Riau, Tanjung Balai Karimun. Ya, itu cukup jauh. Kalau naik pesawat ya saudara, naik pesawat dari Malang ya, Surabaya dulu. Surabaya kemudian ke Jakarta. Jakarta lagi ke Batam. Batam naik speedboat. Mbak Mary tahu naik speedboat baru ke Tanjung Balai Karimun. Ya. Wis mah, pokoknya gaji habis gak apa-apa. Yang penting kita ya bisa ketemu. Saya atur schedule. Kalau saya gak pulang, mama kesini kirim untuk transport. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Banyak kesempatan saudara kalau mau. Tetapi karena takut akan Tuhan. Ma, datang ya sini ya. Oke, pesawat, naik pesawat. Habis uangnya, gajinya saudara untuk transport bolak-balik saja. Hampir setiap bulan sekali. Kalau nggak saya yang pulang, 2 hari yang kesana. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, di saat kita takut akan Tuhan, kita tidak mau jatuh di dalam dosa, kita harus berkorban banyak. Tuhan akan tambahkan berkat yang lain. Diberkatilah mereka, diberikannya rezeki kepada mereka yang takut akan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kami bersyukur kami tidak pernah kelaparan. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan tahu bahwa mata Tuhan selalu mengawasi anak-anaknya. Dia tahu bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Ada roh Allah yang tinggal dan selalu menyertai kita. Dia tidak mau menyakiti roh Allah yang ada di dalam dirinya. Karena ini bukan roh yang biasa, tetapi rohnya Allah sendiri. Dia tidak mau menyakiti. Mari saudara, anak-anak kaum muda, sekali lagi jaga terus kekudusan, kesucian saudara. Haleluya. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan. Dan sangat, ini kurang tadi, kalau tadi katakan sangat suka segala perintahnya. Wah, sangat suka segala perintahnya. Wah, saya senang sekali kata sangat suka segala perintahnya. Takut akan Tuhan harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Amin saudara. Gaya hidup kita adalah takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat dan takut akan Tuhan. Walaupun ada kesempatan, walaupun tidak ada orang saudara, tetapi karena dia tahu bahwa mata Tuhan mengawasi mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, yang keempat. Nah, kita berbicara tentang janji-janji Tuhan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sambung dengan Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27.
Amsal 14 ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, saya percaya saudara, kita yang mengandalkan Tuhan, saudara, firman Tuhan tadi katakan, kalau saya simpulkan, dia selalu segar dan menghasilkan buah dalam hidupnya, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Karena apa? Karena dia menghasilkan buah. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ada ketenteraman dan perlindungan dari Tuhan bagi mereka yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau mungkin saudara saat ini merasakan, saya kok gelisah, saya kok khawatir, ya, tidak tentram, gelisah. Saudara, jangan-jangan kita sudah kehilangan roh takut akan Tuhan. Mari, kesempatan masih diberikan kepada kita. Mari terus berbuat baik selama kita masih ada kesempatan. Puji nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ada ketenteraman dan perlindungan Tuhan, mendapatkan sumber kehidupan dan akan terhindar dari jerat maut, dari segala tipu daya iblis. Iblis berusaha menjerat anak-anak Tuhan. Tetapi percayalah, di saat kita mengandalkan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, kita takut akan Tuhan dan selalu berbuat baik, saya percaya saudara, kita semua akan dijauhkan dari jerat maut. Amin saudara. Karena ada perlindungan Tuhan yang menyertai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari WL Singer boleh maju ke depan. Saya berdoa bagi saudara. Kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, saudara. Mungkin selama ini saudara merasa, Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya tidak mengandalkan Engkau. Saya tidak mengandalkan Engkau. Saya hanya menuruti keinginan saya sendiri. Semua tutup mata dan tunduk kepala. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Jikalau ada saudara yang merasa, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya selama ini saya tidak mengandalkan Engkau. Angkat tangan saudara. Saudara, Tuhan mau melihat kejujuran saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Semua tutup mata dan tundukkan kepala. Mungkin ada di antara saudara yang tidak takut akan Tuhan sepertinya. Saudara tidak mau menjauhi kejahatan selama ini. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan kepada saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara masih juga di dalamnya. Dan saudara mau didoakan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mungkin saudara tidak ada ketentraman. Saudara selalu diliputi dengan kekhawatiran. Karena selama ini saudara tidak mengandalkan Tuhan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Oralabasiku takaralabas. Yaralabas sandataka yaralabu yaralabas kurang. Bapa surgawi, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka. Supaya mereka boleh mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan terus mereka berbuat baik. Mengawali kegiatannya dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Roh Kudus ingatkan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mungkin ada yang belum mendapatkan ini. Roti dan anggur, saudara bisa mengambil kalau belum. Atau saudara bisa mengangkat tangan, nanti bisa dilayani. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua ya? Oh haleluya Yesus. Mari sekali lagi kita akan berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kesempatan pagi hari ini dalam sakramen perjamuan kudus, kami boleh mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami. Berkati Tuhan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Oh, jangan lupakan perbuatan yang besar bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Hanya oleh tubuh dan darah-Mu kami boleh diselamatkan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan terus memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang, supaya banyak orang yang menjadi percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.